ومن تبعه حتى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa summa ila Syekh Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allah bi ulumihima fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Endang rahimakumullah dan jamaah yang lain yang senantiasa kita takzimi. Alhamdulillah, sebelum Ramadan jumpa kembali. Tadi itu mau buka-buka tentang ayat-ayat puasa, tapi tidak jadi lagi, awal-awal saja. Buka surah Al-Baqarah ayat 6. Sama-sama monggo kita lantunkan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Itu ayat, dua ayat kelompok menjelaskan tentang orang-orang kafir. Yang sebelumnya kemarin menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ayat 2 ini 6-7 tentang orang-orang kafir. Ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Monggo. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Al-ayat. Isyaknya pukul 7 lewat 45. 40 atau 45? 45. Niki agak ngebut sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang pada ayat sebelumnya. Ayat terakhir kemarin, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki ciri-ciri di atas. Maka orang-orang tersebut adalah humul muflihuna, orang-orang yang beruntung. Ayat 5. Kalimat al-muflihuna seringkali kita dengar ketika azan. Hayya 'alas shalah, habis itu hayya 'alal falah. Seakar kata muflihun sama dengan falah, yang artinya adalah kemenangan atau keberuntungan. Andaikan ada pertanyaan aneh saja, kenapa susunannya hayya 'alas shalah dulu, kemudian hayya 'alal falah? Kenapa kok enggak falah dulu baru hayya 'alas shalah? Misal, mau tahunya dari awal begitu, paling tidak
Secara makna namanya beruntung menang itu adalah ayo hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Orang yang sholat itu nanti akan mendapatkan keberuntungan. Ayo sholat, ayo beruntung, ayo menang, ayo menang. Kalau ciri-ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un, di ayat-ayat yang lain. Nah, dilanjutkan, orang beruntung. Ini cerita seolah-olah gambarkan Al-Quran ketika dibuka awal sekali. Allah ingin, atau di dalam Al-Quran ini menggambarkan ada 3 golongan orang yang ada di sekitar baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan pertama adalah orang yang bertakwa. Kemarin ciri-cirinya masih ingat tidak? 1, percaya dengan yang gaib. Kemudian mendirikan salat. Kemudian gemar memberikan rizki atau berbagi rizki dari yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah mereka beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, iman dengan Taurat dan Injil, tidak membenarkan pun tidak mendustakan isinya. Intinya yakin bahwa ada Taurat, ada Injil. Nah, orang kemudian yang kelima, percaya dengan hari akhir atau yakin adanya hari akhir. Kok punya ciri-ciri seperti itu, langkah-langkahnya akan senantiasa di atas petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ciri orang yang kedua, golongan yang kedua, nanti sampai ayat 20 lah biar cepat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Anggarta, apakah engkau telah memberikan peringatan kepada mereka wahai Rasul? Amlam tungzir, ataukah belum atau tidak akan memberikan peringatan kepada mereka orang-orang kafir? Sama saja la yu'minuna, mereka tidak mau beriman. Ini cerita diantaranya adalah, kalau melihat cerita seperti ini seolah-olah Rasulullah itu sangat cinta. Kita ini andaikan ada orang, Rasulullah itu adalah orang yang paling tahu kehidupan setelah kehidupan hari ini. Ada kehidupan setelah dunia, namanya kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah diperjalankan ketika Isra Mi'raj, ingin ditunjukkan, ini loh nanti akan perjalanan umatmu. Orang yang paling tahu, contoh kalau bahasa kita, seorang nelayan yang tahu bagaimana susahnya, bagaimana situasi cuaca pada saat itu. Baru saja pulang dari laut, kemudian mendarat ke pantai, tiba-tiba ada nelayan baru, dia tahu bahwa di sana ada badai, kemudian ada nelayan yang mau berangkat, dan yang berangkat itu adalah anaknya misalkan, keponakannya misalnya disayangi. Kira-kira omongannya pamannya tadi yang baru pulang tadi gimana? Jangan melaut karena di sana sedang badai. Percaya enggak di sini? Mana ada di sini tidak hujan, biasa-biasa saja. Itulah dibayangkan Rasulullah sudah tahu keadaan di sana. Ayo jangan, ayo jangan. Kira-kira dibayangkan. Sangat cintanya Rasul kepada orang-orang pada saat itu, namun ketika Allah sudah mengunci mati, nggak akan dibukakan pintu-pintu hidayah kepada orang tadi, maka selesai. Nggak akan pernah bisa terbuka pintu hidayah kepada orang tadi. Siapa digambarkan? Orang-orang kafir itu diantaranya adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Digambarkan Rasul ya sayang dengan pamannya. Bahkan Abdul Muthalib pun sayang. Rasulullah sayang dengan Abu Thalib. Abdul Muthalib, Abu Thalib, pamannya. Kalau muncul pertanyaan, Abu Lahab yang di dalam surah Tabbat, paman, saudaranya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Begitupun Abu Thalib, pamannya Rasul. Kalau Abu Lahab sudah dipastikan kafirnya,
Tapi kalau Abu Thalib muncul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan beliau tidak Islam, ada yang mengatakan mungkin saja Abu Thalib Islam. Dengan Islam sembunyi-sembunyi, wallahu alam. Intinya kita tidak boleh menghujat Abu Thalib. Apa Abu Thalib itu? Neraka itu misalkan. Kira-kira andaikan Nabi Muhammad dengar, marah enggak? Nabi Muhammad yang kita muliakan, pamannya dihina masuk neraka, jengkel enggak? Padahal orang yang paling terdepan untuk menjaga Rasulullah, bahkan Rasulullah sampai sedih gara-gara meninggalnya Abu Thalib, dan kita sama-sama tahu bahwa Abu Thalib belum dalam sejarah tidak pernah bersyahadat. Terus tiba-tiba kita ngomong Abu Thalib masuk neraka, kekal abadi di neraka misalkan. Karena ada risalah Islam ada, tapi Abu Thalib tidak mengikrarkan syahadatnya. Pertanyaannya, kira-kira andaikan Nabi Muhammad ada, kita ngomong Abu Thalib penghuni neraka, marah tidak? Marah. Nah, jangan komentar tentang Abu Thalib. Kenapa mereka tidak mau beriman? Dilanjutkan khatamallahu, Allah mengunci mati, atau khataman kalau bahasa Al-Quran. Kalau di sini khataman sudah selesai, nggak dibuka lagi. Katam sudah. Kenapa anda ngaji sudah katam? Kalau anak-anak pengantin itu, kalau Pak Bu pengantin itu, selama saya akad nikah dulu, ketika awal akad dipandu untuk baca syahadat, istighfar syahadat, itu bacaannya belepotan. Astagfirullah, ya enggak lancar, syahadatnya enggak lancar. Saya tanya, kenapa kok enggak lancar? Karena muncul pelatihan sebelum akad. Sudah khatam Pak, sudah khatam Iqra, sudah khatam sekali dulu, enggak pernah dibuka kembali. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang pengen sukses dunia akhirat, dalam cerita-cerita Al-Quran jadikan pedoman, Al-Quran jadikan bacaan, ketika dipahami ayo diamalkan. Makanya sering saya minta bawa Al-Quran atau pegang Quran, paling tidak pernah pengen mempelajari Al-Quran. Ini kalau belajar ini lama, ya, belajarnya lama, makanya sama duduk saja biar kita yang bacakan. Paling tidak, yo samalah sama-sama tahu. Kenapa? Khatamallahu, Allah mengunci mati ala qulubihim, di atas hati-hati mereka dikunci mati. Wa ala samaihim, begitupun pendengaran mereka dikunci mati. Wa ala absarihim ghisyawah, di atas penglihatan mereka ada tutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka mendapatkan azab yang agung. Orang yang ketika menjadi kafir, kenapa dia tidak susah mendapatkan petunjuk? Atau kalau diomongi nolak, di sini kuncinya. Hati itu dikunci mati. Hati itu adalah, kalau diantaranya di dalam tradisi kita, supaya hati itu lunak, tidak keras. Kalau di dalam ayat yang lain adalah apa itu? Qaswah, fi qulubihim qaswatun itu. Muncullah ulama-ulama menyanyikan, mensyairkan, kalau pengen lunak hati, tombok hati iku ono 5. Obatnya hati itu ada 5. Orang yang ketika hatinya tadi terkunci mati, maka sehebat apapun setiap hari mendengarkan apapun, selesai akan tertolak sendiri. Mendengarkan sesuatu pun akan tertolak sendiri. Bahkan mata ketika melihat kebaikan, maka matanya itu seolah-olah tertutup, nggak ada hikmah di balik sesuatu yang dilihatnya. Kelak mereka itu akan mendapatkan azab yang besar.
Itu ciri-ciri orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, golongan yang ketiga yaitu orang-orang munafik. Orang kafir, saya ulang. Orang kafir itu siapa? Secara bahasa kafir itu artinya adalah tertutupi. Muncullah tradisi di dalam Indonesia, buku itu sampulnya namanya cover atau kafir. Cover buku, penutup buku. Kafirud dzunub, penutup dosa atau penghancur dosa. Ketika kita bersumpah, wallahi saya nggak akan pernah masuk masjid ini. Demi Allah, kalau masih ada Ustadz Endang di sini misalkan, kok ternyata Ustadz Endang lama tidak meninggal misalkan. Ini contoh Pak Ustadz. Tiba-tiba orang pengen sholat ke sini. Setelah kemarin sudah sumpah, maka muncul ada namanya kalimat kafarot. Kafarot, penghancur sumpah. Tabraklah sumpah tadi ketika sumpah tadi menghalang-halangi untuk berbuat kebaikan. Nah, orang-orang kafir itu adalah orang yang tertutupi hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan nikmat kok tidak pandai bersyukur, namanya kufur nikmat. Saya lanjut. Itu makna kafir secara bahasa. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa minan nasi, dan sebagian dari manusia ada orang yang yaqulu, dia mengatakan amanna, kami telah beriman billahi, dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir kiamat. Wa ma hum bimu'minin, wa dan ma tidaklah hum mereka bimu'minina, termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ada golongan manusia yang suka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat, padahal mereka itu tidak beriman. Ciri-cirinya siapa? Ciri-cirinya seperti apa? Dilanjutkan. Orang yang mengatakan itu ciri-cirinya secara bibir dia iman, tapi secara perilaku yukhadi'unallaha, mereka menipu daya Allah. Walladzina amanu, dan kerjaannya senantiasa menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, tidaklah mampu mereka menipu illa anfusahum, kecuali hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka merasa. Mereka enggak merasa kalau justru diri mereka tertipu. Ini gambarannya adalah Rasulullah itu seolah-olah ingin ditipu oleh orang-orang munafik, padahal Allah itu senantiasa memberikan berita. Beliau itu tahu karena diceritakan oleh Allah melalui Al-Quran, nanti umatmu, golonganmu itu ada banyak karakternya. Kalau ketemu Rasul baik-baik, padahal enggak. Nanti dijelaskan. Fi qulubihim wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka merasa. Yash'urun itu terambil dari kata syair. Penyair. Penyair itu, syair itu sama sya'run, rambut. Syair itu penyair. Penyair itu adalah orang yang peka rasa. Ketika gundah gulana dia membuat lantunan bait-bait, ketika senang pun melantunkan bait-bait. Makna yash'urun pun sama, wa ma yash'uruna, dia tidak merasa, tidak peka. Karakternya orang-orang munafik, kalau senantiasa seperti itu, fi qulubihim. Kenapa? Fi qulubihim, di dalam hati-hati orang munafik tadi ada maradun, penyakit. Penyakit benci, nggak suka, iri. Kalau dalam cerita yang lain, di dalam ayat-ayat yang lain, bahwa Rasulullah itu orang baik, semua orang-orang pada saat itu tahu kalau Rasulullah itu adalah orang baik.
Karena Rasulullah mendaulat dirinya sebagai Nabi Rasul pada usia 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun, orang-orang kafir pada saat itu tahu bagaimana karakternya Rasul. Kecilnya ya sama dia, bisnisnya ya sama dia, aktivitasnya sama dia. Tiba-tiba umur 40 tahun, selama 40 tahun ke bawah, Rasulullah dikenal sangat orang baik. Muncullah ada sebutan Rasul Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan dalam cerita umur 35 tahun, umur 25 tahun, karena Rasulullah pandai berdagang, orang jujur, Khadijah partner bisnis dengan baginda Rasul. Umur 35 ketika Ka'bah banjir atau roboh diperbarui, maka masang batu Hajar Aswadnya semuanya rebutan kabilah-kabilah. Karena ada Rasulullah, Muhammad biasa itu bukan nabi, bukan siapa-siapa, muncullah ide siapa yang duluan untuk datang ke sini, nanti dialah yang akan meletakkan. Tiba-tiba besok harinya Rasulullah Muhammad datang duluan. Apa yang dilakukan? Kabilah 4 tadi dikumpulkan, dibeberkan kain, masing-masing ujungnya dipegang 4 tetua kabilah. Rasulullah meletakkan di bawahnya, di tengahnya, dibawalah sama salam. Itulah karakternya Rasul. Dia ada ketika mendapatkan kesempatan untuk duluan, justru malah win-win solution, menyenangkan semua yang ada. Tibalah 40 tahun mendaulat diri sebagai Rasul. Iri tidak? Kenapa kok bukan aku? Kenapa bukan aku? Kalau orang Yahudi, kenapa kok bukan dari keturunan Israel, Bani Israel? Karena secara umum Nabi itu keturunannya Bani Israel, tapi Rasulullah bukan keturunan Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, sampailah Nabi Isa alaihissalam. Andaikan keturunan Bani Israel, saya mau beriman. Nah, itulah diantaranya adalah penyakit-penyakit yang ada kok tidak dibaiki. Fazadahumullahu maradha, maka Allah nanti akan menambahkan penyakit-penyakit yang lain. Orang yang semakin menjauh, maka dia akan semakin jauh. Orang yang pengen mendapatkan petunjuk, kok diam-diam begitu saja, maka dia akan jauh dari petunjuk. Itu singkat ceritanya, nanti ke bawah. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibuna. Dan bagi mereka mendapatkan azab yang pedih bima disebabkan apa yang mereka dustakan. Kalau di dalam tafsir Jalalain tadi bacanya seperti ini. Walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Bukan yakdzibun tapi yukadzibun. Kok ada tiba-tiba ada yang baca yukadzibun? Salah kan? Harokatnya itu. Dulu Al-Qur'an tidak ada harokat, tidak ada titiknya. Terserah yang baca. Yang penting tidak merusak makna. Kalau yakdzibun mereka berdusta, kalau yukadzibuna mereka sering mendustakan. Sama tuh artinya, cuma beda penekanannya. Saya cerita ini enak atau ngantuk? Oh sudah kayaknya ngantuk. Ambil monggo tidur aja jenengan. Saya lanjut. Wa idza qila lahum. Kalau di Jawa ngartikannya wa idzalan arikalane tilawus den ucapaken lahum marang mereka kaum la tusidu aja gawe rusak sapa sira kabeh fil atin dalem muka bumi qalu mongko ngucap sapa kaum. Itu kalau di Jawa. Kalau di sini kada paham nanti. Wa idza qila lahum, ciri orang-orang munafik kalau dikatakan kepada mereka, hai orang-orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Inna sesungguhnya ma hanyalah nahnu kami muslihuna orang-orang yang berbuat
perbaikan. Bedanya soleh dengan muslih. Ini kalau bahasa Arab. Soleh itu orang baik. Yang penting nggak ganggu itu namanya soleh. Yang penting nggak buang sampah di sembarang tempat itu namanya soleh. Tapi muslih di atasnya soleh. Ada sampah, ambil, taruh di tempat sampah. Nah, orang-orang munafik itu andaikan dikatakan janganlah kalian berbuat kerusakan, justru mereka gayanya pakai kalimat justru kamilah orang yang mengadakan perbaikan. Kufur itu, diantaranya kufur itu adalah perbuatan kerusakan di muka bumi. Saya lanjut. Ala innahum, dijawab oleh Allah di dalam ayat ini, ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, humul mufsiduna adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yashuruna, tetapi mereka tidak sadar kalau dia berbuat kerusakan. Kufurnya itu sesungguhnya adalah perbuatan ia untuk berbuat rusak secara makna. Lanjutannya, wa idza qila lahum aminu, jika dikatakan kepada mereka, hai orang munafik, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana telah berimannya orang-orang itu. Mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Nah, kira-kira dialog ini gambarkan siapa orang bodoh itu sehingga dia enggan untuk beriman? Ini kalau ngaji seperti ini, muncullah kajian tafsir, muncullah penjelasan-penjelasan. Orang-orang munafik, orang-orang kafir atau munafik pada saat itu enggan beriman sebagaimana imannya orang-orang itu. Orang-orang itu digambarkan dalam tafsir adalah imannya sahabat-sahabat baginda Rasul yang kere-kere itu, yang miskin-miskin itu, yang bodoh-bodoh itu. Kita kan orang pejabat, kita kan orang kaya, masa aku harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Itu jawabannya orang-orang munafik. Gak mau, kebenaran itu ada, tapi tertolak dengan kebenaran yang dilihatnya tadi. Bilal, siapa Bilal? Budak hitam, bukan siapa-siapa, tapi mempertahankan kalimat tauhid sampai dicambuk dan dibebaskan Abu Bakar. Gak mau, gengsi. Nah, ini bahayanya gengsi. Tahu benar, tapi ketika gengsi itu ada, maka itulah penutup penyakit-penyakit hati di dalam kita semua. Muncullah sekarang sering, kalau dibilangi anak kecil, orang tua marah. Kiai besar dibilangi, misal guru ustadz terkenal, misal, atau apapun itu, atau sering ceramah, diceramai, sering nolak. Makanya latihannya adalah sering-sering menjadi pendengar, seperti saya terutama, sering-sering jadi pendengar, supaya hati tidak merasa benar terus. Tapi kalau cuman ngomong saja, takutnya nanti ketika ada kebenaran datang dari orang lain yang mungkin di bawah kemampuan kita, biasanya itu kadang-kadang mudah untuk marah, mudah untuk mendebat. Itu diantaranya bisa mengganggu hati kita semua. 5 menit lagi kayaknya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dijawab oleh Allah, mereka itulah justru orang-orang bodoh, walakin la ya'lamuna, tetapi mereka tidak mengetahui. Kalau di atas yasurun, tidak sadar, yang ini tidak tahu. Lanjutnya, wa idza laqul ladzina amanu, ciri orang munafik ketika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, maka apa yang mereka katakan? Qalu amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau,
dan ketika mereka pergi. Khalau itu asli katanya sering kita dengar khalwat. Khalwat itu bersepi-sepi, nyepi-nyepi. Perempuan, kita berduaan dengan perempuan, itu namanya khalwat. Kita dengan Tuhan di tempat khusus, nggak ada siapa-siapa, namanya khalwat. Ayo kita berkhalwat. Hamba kepada Tuhannya namanya khalwat. Laki perempuan pacaran sepi-sepi namanya khalwat. Juga sama. Wa idza khalau, dan ketika khalwat, ini cerita sebentar. Khalwat itu sering kali saya dikritisi, pernah dikritisi. Pak KUA pas bimbingan perkawinan, karena di KUA itu ada live streaming Pak Bu. Ada komentar live streaming Pak KUA, Mbok ya kalau bimbingan perkawinan dipisahkan laki-laki dan perempuan karena bukan mahram berkumpul di satu tempat. Maksudnya paham? Ada bimbingan pengajian, bimbingan pernikahan, laki perempuan gabung, bahwa gabungnya laki perempuan yang bukan muhrim yang belum dinikahkan itu melanggar syariat. Mbok ya dipisah, tidak satu tempat. Saya bayangkan, kok bisa ya ada orang seperti ini? Maksudnya, sudut pandangnya apa? Benar apa salah? Ya benar, tapi salah di dalam penerapan pertanyaan. Sejarah mengatakan, atau kalau fikih itu biasanya maqasid syariah, tujuan dibalik syariat. Yang kenapa khalwat itu dilarang, berdua-berduaan itu dilarang karena dia mendekati perkara zina. Khawatir hampir-hampir akan terjadi zina berduaan. Makanya nggak boleh laki perempuan yang bukan mahram berduaan, pacaran, karena sangat dekat dengan zina. Tapi ketika sudah hal-hal yang mendekati zina itu sudah nggak ada, maka pengharamannya sudah tidak menjadi keras. Maka kemaslahatannya, ketika kemaslahatannya lebih banyak, maka kemaslahatan itu yang dipilih. Contoh yang tadi, banyak laki-laki, banyak perempuan, kemudian ada kajian untuk mempersiapkan keluarga untuk meraih bahagia, maka kumpulnya laki perempuan dalam sebuah tempat ditolerir bisa karena kemaslahatan lebih baik didapat, mudaratnya khalwat bersendiri tadi sudah hilang. Hukum itu tergantung penyebabnya. Haram jika, boleh jika, makruh jika, wajib jika, tergantung penyebabnya. Wa idza khalau, dan ketika mereka kembali sepi, nggak ada orang-orang beriman, kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin kabilah mereka yang memiliki sifat karakter setan. Setan itu artinya apa Bu? Pak, setan itu adalah secara bahasa maknanya adalah al-bu'du 'anil haq. Orang yang suka menjauhi kebenaran itu namanya setan. Ketika mereka kembali menemui pemimpin mereka yang punya karakter suka menjauhi kebenaran, qalu, mereka mengatakan, ini kalimatnya, inna ma'akum, sesungguhnya kami, wahai pemimpin kami, ma'akum, senantiasa bersama kalian, tenang. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah mustahzi'una, orang-orang yang berbuat mengolok-olok. Coba, ciri-ciri orang, ini ada kalimat indah. Wa idza laqul ladzina amanu, orang munafik kita akan tahu, menilai kita sendiri, kita ini seperti apa karakter keimanan kita. Orang munafik itu kalau ketemu orang beriman ngomongnya simpel, amanah, kami telah beriman, gitu saja. Tapi nanti kalau mereka berjumpa dengan komunitas mereka secara karakter, mereka menggunakan kalimat-kalimat penguat.
Ini contohnya gampangnya begini. Pak, besok datang ke rumah saya ya. Iya. Bener? Demi Allah, nanti udah datang. Itu kan misalkan. Jawaban kita ini adalah, bayangkan kalau kita mengatakan, Pak, besok datang ke rumah ya. Iya, nggak puas jawaban. Muncul kalimat, demi Allah ya, datang ya. Itu menggambarkan seolah-olah kita itu sering tidak percaya dengan perkataan orang lain, sehingga kita bayangkan orang lain pun sama seperti kita. Makanya orang itu bisa dilihat dari omongannya. Kalau orang beriman, orang munafik ketemu orang beriman slow. Karena orang beriman itu husnudzon. Dia nggak perlu perangkat-perangkat penguat kalimat. Besok datangnya, oke, percaya. Tapi kalau sama-sama orang munafik yang sering ingkar, supaya dipercaya muncullah kalimat-kalimat innama nahnu mustahziun. Muncul kalimat innama nahnu, kalimat sesungguhnya kami hanya. Muncullah kalimat-kalimat tadi. Orang yang tertradisikan di dalam pikiran dan hatinya itu su'udzon, maka muncullah kalimat-kalimatnya ada di dalam bibirnya. Muncullah tradisi di dalam fikih-fikih, di dalam tradisi kitab-kitab tasawuf digambarkan, kalau ingin punya akhlak baik, sering-seringlah memikirkan hal-hal yang baik. Apa yang kita pikirkan, sering kita pikirkan, maka itulah yang sering kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu sesungguhnya bersumber dari pikiran kita. Kayaknya sudah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Melihat itu semua, Allah itu membalas, memperolok-olok mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, dibiarkan begitu saja. Ya'mahuna, mereka terombang-ambing. Diibaratkan kalau di alam lepas, di laut lepas, yo terombang-ambing gitu saja, bingung. Orang munafik itu nggak punya pendirian. Fi tughyanihim, kesesatan selama-lamanya seperti itu. Ulaikal ladzina ishtarawad dhalalata, mereka itulah orang-orang yang memperjualbelikan kesesatan bil huda, dengan mengorbankan petunjuk. Rasulullah ada, petunjuk ada, justru dijual, lebih memilih kesesatan. Di akhirnya, fama rabihat tijaratu, maka dagangan seperti itu tidaklah beruntung. Wa makanu muhtadina, dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ini bicara tentang ada tughyan. Tughyan, saya teringat nanti Ramadan ada khataman kitab Qami'ut Tughyan. Itu fi tughyanihim ya'mahun. Ada kitab Qami'ut Tughyan, penghancur kedurhakaan. Kitab yang bahas tentang cabang-cabangnya keimanan. Monggo yang pengen hadir bersama. Mulainya malam ketiga Ramadan, jamnya jam 10 malam sampai setengah 12. Ngantuk? Ya ngantuk, gini aja ngantuk, apalagi jam 10 malam. Itu sampai 20 hari. Nanti sama-sama saya. Kenapa dibuat itu? Kayak kurang kerjaan? Ya enggak. Karena Ramadan berkah, berbeda dengan bulan-bulan lain. Saya dan teman-teman Ustadz ingin membuat tradisi beda. Itu saja. Cintanya kita dengan Ramadan, ayo buat amalan-amalan yang berbeda, yang tidak pernah dilakukan di luar
Ramadan. Yaitu fi tughyanihim ya'mahun. Nanti kita akan ngaji kaumnya tughyan. Jika ingin tahu, monggo nanya-nanya Pak Ustaz, endang nanti. Wallahu alam. Mudah-mudahan dengan mengenal ciri-ciri orang munafik, paling tidak hal-hal yang tidak pantas ada di dalam hati kita, kita keluarkan sedikit-sedikit. Nanti penjelasan berikutnya digambarkan orang munafik itu seperti digambarkan orang yang menyalakan api. Ketika api tadi menyinari, maka Allah akan hilangkan petunjuk-petunjuk itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.